Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Video ini merupakan pendamping dari materi yang akan kita laksanakan pada pelatihan besok pada tanggal 26 April 2021, yaitu materi tentang e-sertifikat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Dalam pembuatan e-sertifikat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri nanti, kita menggunakan sebuah aplikasi yang telah disediakan oleh Office 365, yaitu Power Automate. Power Automate untuk lambangnya atau simbolnya seperti yang ada di layar. Selanjutnya alur yang akan kita kerjakan nanti adalah kita membuat sebuah trigger, ya. Kemudian kita membuat atau mengambil database, kemudian databasenya itu disatukan ke dalam template yang sudah kita sediakan. Selanjutnya akan terbentuk output, yaitu e-sertifikat. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari satu demi satu. Untuk yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan dalam pembuatan e-sertifikat itu tadi adalah pertama, kita harus memiliki yaitu template. Selanjutnya adalah database. Bisa diperhatikan ya. Ini salah satu contoh e-sertifikat yang sebelumnya kita buat. Ini templatenya, kemudian ini adalah databasenya. Template ini nanti sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan yang bisa diunduh secara otomatis di sistem yang sudah kita sediakan. Untuk template dan database nanti harus kita persiapkan sebelum kita menggunakan aplikasi Power Automate. Oke, mari kita persiapkan dulu untuk dua file ini. Sebelum saya buka, ini file ini fungsinya untuk apa ya gitu. Nah, template saya buka dulu. Bisa diperhatikan. Nama -2 NIP -2 dan sebagainya kan. Ini harus diisi dengan nama-nama sejumlah guru yang memang akan dibuatkan sertifikat. Dan jumlahnya nanti tidak sedikit, ini ada 6.000. Kalau tidak salah ada 6.000-an. Tapi tidak usah khawatir, dengan Power Automate ini nanti semuanya akan berjalan dengan cepat dan secara otomatis. Ya. Untuk nama-nama di sini tentunya kita akan isi dengan data-data yang bersumber dari database. Oke, databasenya seperti apa? Databasenya ini. Jadi nama-nama ini saya contohkan ada 9 ya. Ada 9 orang. Nama-nama ini nanti akan dibuatkan sertifikat dan sertifikat tersebut secara terbentuk secara otomatis akan dibaca satu per satu, baris per baris yang akan dimasukkan ke template tersebut tadi. Ya. Oke, saya tutup dulu. Jadi kita siapkan dua ini, yaitu template, kemudian satunya database. Kita siapkan dulu templatenya. Kita buka, oke. Di sini bisa diperhatikan, ini nomor, kemudian di belakang ini diberikan nomor sertifikat, kemudian ada tanda seperti ini, kurung-kurung seperti ini. Ini tidak wajib sebenarnya, bisa kita isi dengan nama atau apapun, bebas. Ini diberikan tanda seperti ini untuk pembeda saja, agar tidak bercampur dengan yang lainnya atau menunjukkan bahwa ini nanti akan kita jadikan konten dinamis. Untuk membuat ini menjadi konten dinamis atau akan berisi nama-nama yang berbeda-beda atau data yang berbeda-beda, maka perlu kita berikan konten kontrol. Nah, konten kontrol ini nanti bisa kita ambil atau bisa kita setting menggunakan tab developer. Jika tab developer ini belum ada di Microsoft Word, Bapak Ibu sekalian, caranya mudah. Silahkan diklik kanan ya, di bagian ini dari file home dan seterusnya ini bebas. Klik kanan, kemudian muncul tulisan customize the ribbon. Ya. Jelas ya? Customize the ribbon. Oke ya. Nah, kita klik sekarang ya, kita klik. Nah, selanjutnya di sini ada seperti ini. Oke ya. Developernya kita centang. Nah. Oke. Kemudian muncul seperti ini. Setelah muncul nanti kita blok ya. Kita blok satu-satu nanti. Seperti ini. Kemudian kita klik ini. Oke ya.
Oke. Nah, ini perhatikan ada dua ya. Ada dua. Ada dua seperti ini. Yang satu ini adalah Rich Text Content Control. Kemudian yang satu adalah Plain Text Content Control. Jangan sampai salah. Jangan yang ini. Ya, jangan yang ini. Kenapa? Kalau sampai diklik yang bagian ini, maka apa yang terjadi? Tidak akan dapat terkoneksi dengan database tadi. Jadi diperhatikan harus A yang kecil ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ya. Ya, masih satu lagi. Oke, ya, masih satu lagi. Oke, kita perhatikan pada saat kita tempel sudah seperti ini berarti udah, oh ini belum ini ternyata. Nah, jangan sampai ada yang terlibat ya. Kalau ada yang sampai yang terlibat, kita nanti akan mengulang dari awal dalam proses pembuatan sertifikatnya. Nih, ya udah ya. Pada saat ditempeli mouse atau kursor maka akan highlight ya. Oke. Udah ya, saya rasa udah. Kemudian dicek lagi di bawah jangan sampai ada yang terdapat konten kontrol. Tetapi kalau sudah terdapat atau terdapat konten kontrol yang tidak kita butuhkan, buangnya cukup gampang ya. Kita klik sini, klik kanan, kemudian kita remove konten kontrol. Ya, saya ulang. Klik di sini, remove konten kontrol. Maka konten kontrolnya akan hilang. Oke ya. Kita ulang lagi ya. Udah. Nih, udah semua ya, udah. Ya, udah ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya kita akan buat barcode. Ini sudah ada barcode, tapi contoh saja. Kita hapus dulu. Ya, kita delete. Oke, bagaimana cara membuat barcode-nya? Barcode ini datanya diambil dari database sertifikat yang sudah disediakan. Nah, di mana letaknya? Nah, di sini tadi kan. Nah, diperhatikan. Ini token ini nanti akan kita jadikan, ya, akan kita jadikan apa? Jadikan barcode. Untuk membuat barcode-nya bagaimana? Silahkan buka browser ya, silahkan buka browser ya. Kita ketikkan QR kode budi.id ya. Ya, ya, bisa diperhatikan ya. Selanjutnya kita klik enter. Dari data yang ada di Excel tadi ya, Excel tadi ini kita copy ya. Kemudian selanjutnya di sini pilih teks. Ini kan ada link, teks, email, kita pilih teks. Kita pastekan di sini ya. Ya. Oke. Kita sesuaikan. Nah, ini tidak ada AA-nya seperti ini harusnya tadi. Ngopinya lebih aman caranya gini ya, langsung jangan situ ya. Sini aja. Oke, kita copy. Nah. Oke, lebih aman seperti ini. Jangan sampai salah, jangan sampai terhapus satu huruf pun ini. Kalau sampai terhapus satu huruf, maka apa yang terjadi? Yang terjadi maka barcode akan error. Selanjutnya, setelah dimasukkan seperti ini dan tampak di samping, silahkan dilihat. Selanjutnya kita klik logo ya. Logo di sini ada banyak logo, silahkan diklik logo. Ini ada dua logo. Ya, sama sebenarnya, yang membedakan yang depan ini ukurannya besar, yang ini ukurannya kecil. Silahkan diklik. Ya, udah masuk ya. Ini barcode dan logo udah jadi. Yang perlu diperhatikan jangan sampai ini salah tulis satu huruf, maka akan berakibat fatal karena database tidak akan bisa dibaca. Kemudian yang kedua ini berikan logo. Ya, kita klik save ya. Ya, kalau sudah ini ada pilihan ya, bisa di-download PNG-nya. Oke, kita ambil ya. Swing folder, kita ambil ini. Kita copy, klik kanan, copy. Kemudian masuk ke template lagi ya. Template-nya tadi mana ya ini? Oke ya, kita paste. Wah, ukurannya besar. Agar ukurannya tidak begitu besar, nanti harus kita kecilkan. Bagaimana cara ngecilkannya? Bisa manual. Geser ini udah bisa ya, pelan-pelan bisa. Nah, atau dengan cara yang lebih baik, yaitu kita klik kanan. Kemudian klik size and position.
kita isi 3 ya, supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Ya, height-nya 3, kemudian width-nya juga 3. Oke. Klik kanan, di bagian bawah ada size and position ya. Klik, kemudian diisi ini ya. Height-nya 3, kemudian width-nya 3. Kita klik OK. Udah ya. Setelah itu kita lihat ini sudah semua, ini sudah berarti siap ya. Siap. Oke ya, kita simpan ya. Kita simpan. Ya, kita save. Oke. Sudah bahan-bahan sudah siap. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan atau masuk ke portal Office 365 untuk menggunakan Power Automate. Ya, oke, langsung aja ya kita tuliskan portal.office.com. Perhatikan, portal.office.com. Kita klik atau kita pencet enter. Oke, ini sebelumnya saya sudah login. Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya belum login, silahkan login dulu. Ya, silahkan login dulu menggunakan akun Office 365 yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki, maka nanti bisa kami buatkan atau kita buatkan. Oke ya, di sini tampilannya seperti ini. Kita cari aplikasi yang namanya Power Automate. Ya. Bagaimana mencarinya? Bisa kita cari di sini. Kalau sebelumnya pernah dipakai, maka akan muncul di sini ya. Sini. Tetapi jika belum pernah dipakai, silakan diklik titik-titik ini ya. Ini di sini akan muncul ikon-ikon seperti ini. Tetapi kalau memang ini belum muncul, silakan diklik semua aplikasi. Ya, klik semua aplikasi. Nah, ini ada Power Automate. Tetapi kalau ini tidak ditemukan, banyak sekali gitu. Silahkan ditulis saja di sini ya, Power. Nah, Power kan, Power Automate. Kita klik ini. Nah, tampilan Power Automate seperti ini. Nanti tempat untuk kita bekerja membuat e-sertifikat tampilannya seperti yang ada di video. Bagaimana nanti kita bekerja? Baiklah, ini saya tunjukkan alurnya. Oke. Nanti pertama kita membuat sebuah pemicu atau trigger. Triggernya ini. Kemudian setelah kita membuat trigger pemicu, maksudnya pemicu itu adalah sertifikat nanti terbentuk atau terkirim. Ya. Itu dengan pemicu apa? Nah, salah satunya dengan pemicu manual atau pemicunya otomatis. Nanti ada beberapa pemicu ya, kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya setelah kita membuat pemicu, kita akan mengambil database yang barusan atau tadi sudah kita siapkan. Caranya mengambil nanti kita pelajari di selanjutnya, setelah ini ya. Setelah kita ambil, selanjutnya kita padukan dengan template ya, dengan template yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ada database dan template kita satukan ya. Kita kombinkan atau kita kombinasikan. Setelah nanti dikombinasikan, kita membuat sebuah file ya, membuat sebuah file. File nanti tersimpan secara online. Ini semuanya bekerja kita nanti secara online ya. Kita simpan di OneDrive. Jadi gabungan antara database dengan template tadi kita simpan di mana? Di OneDrive atau tempat penyimpanan online. Kemudian ini file yang terbentuk nanti kan berupa Word kan, yang sudah kita buat tadi kan Word, Microsoft Word gitu. Maksudnya template-nya tadi kita akan membuatnya Microsoft Word. Sedangkan yang harus kita kirimkan atau kita berikan kepada guru-guru nanti adalah sertifikat berbentuk PDF. Jadi sertifikatnya sudah terbentuk, nanti kita convert ke PDF. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita praktik. Langkah pertama bagaimana yang harus kita lakukan? Kita harus menyimpan file-file tadi di OneDrive. Ya, kita buka OneDrive ya. Caranya diklik ini. Ya, OneDrive. Kita simpan data-data yang sudah kita siapkan tadi. Kita buat folder baru ya. Pelatihan e-sertifikat gitu. Pelatihan
e-sertifikat. Ya, pelatihan e-sertifikat kita buat. Nah, udah ya. Kemudian kita masuk. Kita buat lagi nanti di sini ada folder baru. Kita buat folder baru yaitu folder penyimpanan sertifikat yang sudah kita buat. Kita klik ya, kita pilih ya. Saya ulang. Baru, kemudian folder. Selanjutnya kita tulis output. Oke ya, output ya, output. Silakan namanya apa bebas ini ya. Output gitu ya. Kita buat. Oke. Namanya output ya atau hasil dari sertifikat tadi. Oke, kita kembali ke file saya ini kemudian ke folder pelatihan e-sertifikat. Bentar dulu, terlalu cepat saya kliknya. Oke, di sini ya. Nanti file database dan template akan kita simpan di sini. Atau di folder yang mungkin Bapak Ibu sekalian membuat, boleh lah ya. Ini template gitu aja. Template gitu, boleh. Ya tidak bercampur ya, kita buat template gitu. Ya, kita buka. Kemudian kita masukkan database dan template tadi yang sudah kita siapkan. Gimana tadi ini kan? Nah, dua file ini kita blok kita seperti ini kan, ya. Kemudian kita klik masukkan sini. Nah, terunggah ya. Oke. Itu. Tapi kalau kesulitan cara duanya seperti ini atau cara lainnya seperti ini. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kita unggah biasa aja. Kita klik unggah, kemudian kita ambil file. Kemudian kita tadi simpannya di desktop ya. Bahan. Nah, ini kita unggah ya. Sama aja ya. Silakan dipilih dengan cara pertama atau cara yang kedua. Kalau saya sendiri lebih suka yang tadi, langsung saya klik tahan lempar gitu ya, drag and drop. Setelah ini diunggah, maka ada yang perlu kita siapkan. Tadi template udah, sekarang yang perlu disiapkan itu adalah database-nya. Ingat, tadi yang template kita buat atau kita siapkan secara offline. Karena apa? Di Word Online Office 365 ini tidak tersedia fitur developer. Sehingga harus kita sediakan atau harus kita buat di offline. Tetapi untuk Excel-nya kita siapkan di online. Kita klik ya. Nah, ini data-data yang akan kita ambil, kita satukan dengan database. Ini kita klik blok seperti ini ya. Kemudian kita sisipkan, kemudian tabel. Gitu ya. Sisipkan tabel gitu. Ini sudah sebelumnya ya. Ciri-ciri yang sudah ini adalah ini. Ada tulisan tabel gitu ya. Nanti tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tergantung berapa jumlah tabel yang sudah kita buat di OneDrive ya. Karena ini saya sudah ke 4, maka ini 4 gitu. Oke ya. Dan ini opsional, bisa dikerjakan di offline ataupun online, tetapi lebih baik dikerjakan secara online untuk membuat tabel ini. Maksudnya tabel ini kan nanti yang akan kita ambil kan cuma yang kita buat tabelnya ini aja. Misalkan kita mau membuat tabel satu aja gitu ya. Satu, ya udah kita klik ini, kemudian kita buat tabel gitu ya. Tapi ini sudah ada tabelnya kok ya. Oke ya. Kalau sudah seperti ini sudah ya, sudah kita klik seperti ini tadi, kemudian kita sisipkan tabel dan dibuat tabel. Oke. Atau saya coba sini ya, ini di kanan tabel. Nah, di sini harus dicentang loh ya, harus dicentang. Data untuk tabel Anda dalam rentang ini dan ini. Ini harus dicentang. Kalau udah dicentang tidak bisa ini. Tabel saya lagi header ini ya. Oke. Kita batal ya. Kita batal. Udah, ini udah siap semua. Sekarang kita tinggal membuat e-sertifikatnya menggunakan Power Automate. Oke, klik ini. Kemudian diambil Power Automate. Oke, lanjut ya. Ini karena kita belum membuat ya, kita buat baru gitu ya. Buat baru. Kita klik buat ya. Kita klik buat. Dan perlu diperhatikan nanti membuat
sistem Power Automate-nya ini tidak setiap kita membuat sertifikat kita langsung atau harus membuat alur baru. Enggak, kita buat sekali aja, nanti tinggal kita ganti database. Oke, kita klik buat. Nah, di sini ada tombol-tombol yang banyak ya. Tombol-tombol yang banyak. Yang bagian atas ini adalah tombol pemicunya ya, pemicunya. Jadi sertifikat nanti terpicu atau Power Automate nanti dipicu oleh apa? Ini kan ada banyak pilihan ya, cloud otomatis, ada instan, ada alur terjadwal, alur desktop, dan alur proses bisnis. Tidak usah kita pelajari satu persatu, yang biasa kita gunakan adalah dua ini ya. Dua ini tadi ya, pertama adalah otomatis dan instan. Karena kita akan bekerja manual ya, karena data-data tadi harus melalui tahap verifikasi dan tidak bisa otomatis dibuatkan sertifikat, maka kita mengerjakannya harus menggunakan alur manual. Oke, kita klik alur cloud instan. Setelah masuk seperti ini, kita klik atau kita tuliskan judulnya ya, judulnya misalkan ini adalah e-sertifikat gitu ya, latihan gitu ya, supaya tidak bercampur dengan yang lain. Oke, kita pilih di sini, ada pilihan banyak sekali. Karena kita akan mengerjakan secara manual, kita pilih picu alur secara manual. Udah ya, kita scroll di bawah. Nah, ini kan tidak ada gitu kan, tidak ada. Kadang-kadang yang bingung ini mana oke-nya gitu. Kita scroll di bagian bawah, kita klik buat. Udah, kalau udah seperti ini, kita tinggal klik bagian tengah. Ya, ini klik, kemudian kita klik sebelah sini. Nah, di sini ada pilihan ya dan tidak ya. Ya, klik. Kemudian kita klik di tengah ini, tidak berjari-jari ya. Tidak seperti ini. Ya, tetapi ini bisa diklik. Klik, kemudian kita pilih ya dan tidak. Ini maksudnya nanti pemicunya adalah ya dan tidak gitu. Kita klik juga. Udah. Ya, tambahan input tidak usah kita perhatikan ya. Kemudian kita menuju langkah baru ya. Ini konektor satunya udah, kita membuat konektor baru yaitu langkah baru. Oke, langkah barunya apa? Kita klik atau kita pilih Excel Online for Business. Tujuannya apa? Kita akan mengambil database Excel yang sudah kita siapkan. Kita klik Excel Online ya. Tapi kalau belum muncul silahkan diklik Excel gitu ya. Sini ya Excel, nanti akan muncul Excel. Oke, di sini akan kita ambil database tadi. Ini ada banyak pilihan ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, yaitu kita ini list row present in a table. Ya, list row present in a table. Jangan sampai salah ya. List row present in a table. Kita klik. Oke. Selanjutnya kalau sudah, silahkan pilih OneDrive for Business. Ya. Dokumen library-nya OneDrive. Ya, ini nanti untuk lebih lanjut kenapa aku memilih OneDrive dan OneDrive for Business nanti kita pelajari belakang ya. Ini di sini ada banyak pilihan loh ya. Tapi karena kita menggunakan file lokal yang ada di OneDrive kita, maka kita menggunakan OneDrive for Business. Kemudian filenya kita tentukan. Tadi kita nyimpennya di mana gitu kan. Tadi kita pelatihan e-sertifikat ya. Kita klik sini. Foldernya tadi. Kemudian kita ambil di template. Kita simpan di template tadi. Kita klik. Oke, udah masuk ya. Udah masuk. Kalau udah masuk sekarang kita tinggal pilih ini. Nah, tabelnya tabel 4. Oke, udah. Gitu aja ya. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita ambil baris-baris yang ada dalam database tadi menggunakan konektor Excel lagi. Ya, masih Excel for Business, tetapi di sini tidak present lagi ya. Karena apa? Presentnya udah tadi. Kita ambil baris per baris dari database yang baru kita unggah tadi. Oke, get a row. Oke, kita cari lokasinya masih sama di OneDrive for Business. Selanjutnya, library-nya juga sama. Kemudian filenya kita cari tadi ya. Di pelatihan e-sertifikat. Kemudian di template. Selanjutnya ini. Ya, kalau udah sekarang kita pilih tabelnya, tabel 4 ini udah harus 4 loh ya. Tabelnya bisa 1, 2, 3 atau berapapun. Tergantung berapa tabel yang sudah kita buat.
atau yang memang sudah kita jadikan tabel gitu ya, Excel yang ada dalam OneDrive kita, karena saya sudah melakukan 4 kali, di sini ada 4. Tapi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah membuat tabel yang ada di OneDrive pada aplikasi Excel, maka biasanya di sini adalah tabel 1. Oke ya, pilih tabel 4. Kemudian key kolom. Key kolom ini apa ya? Key kolom ini nanti kita menggunakan apa? Kita klik. Nah, ini kan ada email, golongan ruang, jabatan, nama, NIP. Ini kita baca atau diambil dari Excel yang baru kita unggah tadi loh ya. Di tabel 4 ini tadi loh ya. Jadi di tabel 4 ini tadi kan ada kolom dengan nama, email, golongan ruang, jabatan, dan sebagainya ini. Nah, kayak kolom ini apa? Ini adalah kolom-kolom atau nama-nama data yang membedakan antara orang satu dengan orang lainnya. Biasanya yang berbeda itu adalah email. Email pasti berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Atau nomor. Nah, nomor urut pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk mengurangi kesalahan, maka kita menggunakan pilihan email. Karena nomor kadang-kadang diketik salah gitu ya, diketik salah. Tapi kalau email biasanya tidak salah ya. Karena apa? Karena terkirim secara online biasanya ya, secara otomatis, ataupun kalau tidak bisa kita buat kok ya, bisa kita lihat ini sama enggak dengan validasi. Kita klik email ya, kita klik email, kemudian value-nya apa? Value-nya kita isi dengan email juga. Kita klik sini. Nah, nanti kan muncul seperti ini ya, kita isi dengan email. Emailnya mana? Oke ya. Oke, ini otomatis terbentuk seperti ini, tidak usah khawatir ya. Pada saat kita klik tadi akan terbungkus seperti ini, diterapkan masing-masing. Ya. Oke, udah ya. Ini OneDrive for Business, OneDrive, kemudian di database kita, terus tabel yang akan kita masukkan ke template. Kemudian adalah email. Setelah email, email ini isinya apa gitu ya? Email isinya apa? Email ya isinya email gitu ya. Ini kan ada pilihan. Kalau kita email kita kasih NIP ya nanti tidak pas gitu ya. Oke ya, selanjutnya udah. Kalau udah, sekarang kita tambah tindakan. Bukan langkah baru ya, tambah tindakan. Oke, sekarang kita ambil template-nya. Tadi kan database-nya udah, sekarang kita template-nya. Template-nya di mana ya? Di Word. Di Word ya. Di Word. Tidak muncul. Oke. Kita ambil di Word ini ya. Word online business ya. Kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan ya, convert Word dokumen to PDF dan populate Microsoft Word template. Karena kita akan membuat template ya, maka kita pilih template. Oke, kita cari lokasinya di mana tadi ya. Masih sama di OneDrive. Kemudian dokumen library-nya di mana? OneDrive juga. Selanjutnya filenya kita cari. Nah, di pelatihan e-sertifikat. Nah, kita simpannya di mana tadi? Di template. Oke, kita klik ya. Iya. Nah, muncul seperti ini nomor sertifikat dan sebagainya. Nanti kita berikan pasangan-pasangan, kita buat pasangan-pasangan. Nomor sertifikat yang ada di template, maka kita pasangkan dengan database. Kita klik sini. Nomor sertifikat dengan nomor. Ya. Oh, nomor sertifikat, maaf. Nomor sertifikat. Kemudian nama dengan nama. Unit kerja dengan unit kerja. NIP dengan NIP. Jabatan dengan jabatan. Pangkat golongan ruang dengan golongan ruang. Tanggal sertifikat dengan tanggal sertifikat dengan tanggal. Ini perlu diperhatikan. Ini harus sama ya, tidak boleh beda. Ya, harus sama persis, tidak boleh beda. Jadi nomor sertifikat yang ada di template kita isi nomor sertifikat yang ada di database. Nama yang ada di e-sertifikat kita isi dengan nama yang ada di database Excel tadi. Nah, ini
Ini namanya konten dinamis yang ini. Tapi kalau misalkan tidak membuat konten dinamis, misalkan membuat nomor surat itu buat sama gitu, diklik manual juga ada apa-apa gitu ya di sini, diklik. Lah yang warna-warna hijau seperti ini yang kita ambil dari ini tadi namanya konten dinamis. Konten yang bisa berubah-ubah. Oke, udah ya. Kalau udah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sekarang membuat template. Membuat templatenya di mana? Membuat templatenya di OneDrive kita. Klik langkah baru ya, OneDrive. Ya, OneDrive for Business ya, kita tunggu. Nah, OneDrive for Business, jangan OneDrive ya, OneDrive for Business. Kita klik. Ya, kita pilih buat file atas diri. Dalam bahasa Inggrisnya biasanya make a file gitu ya. Atau buat file. Nah, kita buat file. Jadi gabungan antara database dengan template tadi, kita buat file. Kita simpan di mana? Oke, tadi udah kita siapkan ya di OneDrive ya. Ya, pelatihan e-sertifikat. Kita simpan di output. Kliknya bukan sini loh, bukan panel ya, tapi output. Kita simpan di output. Nah, kalau udah sekarang kita buatkan nama. Namanya apa gitu ya? Sertifikat ya. Titik doc x. Jangan sampai salah ya, sertifikat doc x. Ya. Mengapa? Karena outputnya nanti adalah dokumen Word. Kontennya apa ini? Kontennya adalah dokumen. Gitu ya. Nih, kontennya dokumen. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita buat dulu outputnya ya, outputnya. Kita simpan ya, kita simpan. Sudah kita simpan. Nanti kita uji ya, kita uji. Tapi dipastikan tidak ada yang salah sebenarnya ya, supaya nanti kita tidak mengulang pekerjaan. Kita klik uji. Secara manual, uji. Ya, sudah terkoneksi semua. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini ada saklarnya ya. Saya ngantikan saklarnya atau pemicunya. Ini kalau kita tidak tulis klik gini ya, tidak menjadi warnanya berubah menjadi biru ya. Kita klik seperti ini terus jalankan aliran. Selesai, kita tunggu proses pembuatan template yang sudah digabungkan dengan database. Kita tunggu ya, kita lihat. Ini data yang kita masukkan ada 9 data ya. Kita tunggu sampai berhasil sekitar berapa detik ya, mungkin 30-an detik dari 9 orang. Nanti kalau kita mengirim ratusan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tidak apa-apa. Toh yang mengerjakan adalah sistem online. 28 33 detik. Kita tunggu. Ini juga tergantung koneksi Bapak Ibu sekalian. Pastikan koneksinya baik pada saat mengirimkan. Oke ya, ini berhasil ya, centang hijau semua. Kita cek hasilnya seperti apa ya. Kita membuat ini belum jadi loh ya. Kita membuat apa namanya menggabungkan template dengan database. Ya, kita lihat dulu di OneDrive kita. Pelatihan e-sertifikat, kemudian output. Perhatikan. Nah, ini kan, ini sudah terbentuk. Oke, sekarang ini kita kirimkan, tapi tidak bisa dikirimkan langsung. Kenapa? Bentuknya kan Word. Padahal e-sertifikat biasanya kan bentuknya PDF. Oke, untuk buat PDF, bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Kita klik edit dulu ya. Pojok, edit. Kita tambahkan konektor lagi. Kita masuk di Word ya. Tadi ya. Kita tunggu. Ya, Word for Business. Ya, ini ya. Nah, di sini tadi awalnya kita udah menggunakan ini ya, template ya. Sekarang kita convert dengan menggunakan konektor yang sama, yaitu sama-sama menggunakan Word. Oke, kita klik. Ya, convert to PDF. Oke, kita ambil sekarang. Datanya dari mana? OneDrive. Dokumen library-nya dari mana? OneDrive juga. Filenya kita cari file tadi yang sudah kita buat pada konektor di atas. Output tadi ya.
Nah, inilah yang akan kita convertkan atau kita convert menjadi PDF. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Kemudian kita buat output lagi. Ini kan kita convert. Nah, tidak cukup dibuat convert tanpa dibuat lagi. Kita buat lagi filenya di OneDrive. Bagaimana caranya? Kita tambahkan tindakan lagi. Ya, setelah kita convert, ini kan convertnya prosesnya di awan, tapi fisiknya kan tidak bisa kita lihat kalau tidak kita buat di OneDrive. Kita ambil lagi OneDrive ya. Tambah tindakan, kemudian OneDrive. OneDrive for Business. Buat file. Tapi filenya tadi tentunya sudah berbentuk apa? Berbentuk PDF. Oke, kita cari jalur foldernya di mana ini kita buatnya ya, kita masukkannya. Tadi udah kita siapkan di ini output ya. Oke, nanti outputnya akan tersimpan di output. Terus selanjutnya namanya kita buat nama dinamis karena nanti akan kita berikan orang per orang. Mengapa seperti ini? Ini agak berbeda dengan tutorial-tutorial yang lain. Kalau tutorial yang lain, ini setelah dikonvert menjadi PDF akan dikirimkan ke email guru-guru yang bersangkutan. Tetapi ini berbeda karena membutuhkan penanganan lain sehingga tidak langsung dikirimkan via email tetapi dikirimkan melalui ketua MGMP atau ketua KKG. Jadi nanti tidak ada konektor email di sini ya. Untuk konektor email nanti akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Ini kita simpan nanti, hasilnya kita simpan di OneDrive kita, kemudian nanti kita kirimkan kepada ketua MGMP dan ketua KKG untuk diberikan tanda tangan ya. Entah nanti tanda tangan manual atau tanda tangan digital oleh ketua KKG atau MGMP masing-masing, nanti menyesuaikan kesiapan. Ya, kita tuliskan di sini bukan tulisan ya, kita ambil ini dinamis ya, datanya dinamis, kita nama gitu ya. Di sini nama. Nanti akan muncul dengan nama-nama berbeda, kita spasi, kita berikan misalkan ini adalah untuk Puplem misalkan atau Jatisrono ya, misalkan Jatisrono ya. Silakan dibuat nanti sesuai dengan data ya. PDF. Ingat, ini harus tulis PDF. Terus kontennya apa? Kontennya adalah PDF dokumen. Oke ya, ini sudah. Kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Setelah kita simpan, selanjutnya kita uji. Ya, kita uji. Atau memang ini kita sudah menyelesaikannya ya langkahnya ini. Kita klik uji. Secara manual. Kita tunggu dulu konektornya terhubung. Oke, udah ya. Jalankan aliran. Selesai. Kita tunggu ya pembuatan sertifikat secara otomatis melalui aplikasi Power Automate. Kita tunggu 12 detik, kita lihat ya. Ini. Nanti kalau ada yang gagal nih bisa diklik ya. Warnanya seperti tulisan berikutnya ini. Karena tidak ada yang gagal, maka ini tidak akan menyala. Dan biasanya tidak akan gagal jika memang koneksi internet tidak terputus atau kita salah mengetik sesuatu. 33, 39, mungkin sampai 50 detik mungkin. Atau bisa lebih ya. Untuk jumlah yang besar bisa ditinggal, dan usah ditunggu ya, tinggal kemana gitu. Mungkin butuhkan waktu 10 menit, 15 menit, kita tinggal nanti akan selesai sendiri. Ini datanya tidak banyak, 9. Saya pikir juga waktunya tidak begitu lama nanti. Mengapa tadi kok cuma sebentar ini lama? Karena tadi kan prosesnya kita membuat nah ini udah selesai ya, 1 menit udah selesai. Ini kalau warnanya hijau alur berhasil dijalankan berarti ini berhasil dan ini centang hijau semua. Kita lihat apakah sudah terbentuk ya. Nah ini perhatikan dengan nama-nama ini ya, Debbie, Anissa, Agung sebagainya. Kita lihat apakah nanti sesuai. Kalau Debbie isinya Debbie gitu ya, kita klik ya. Ya kita download ya.
Kita buka. Oke, nomornya ini, Debbie sama kan, guru kelas, pangkat golongan ruang karena tidak belum punya, strip. Nah, barcode-nya ini. Oke, ini pekerjaan kita sudah selesai dan nanti eh, yang sudah kita buat ini tadi akan kita kirimkan ke folder yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan. Ini menunjukkan proses pembuatan e-sertifikat ini tidak susah. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk hal-hal yang kurang jelas bisa kita komunikasikan di grup yang sudah kita buat. Saya rasa saya cukupkan pada materi ini ya, materi melalui video ini. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.